Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Adakah salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 13-14. Kita patut memuliakan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalamnya keselamatan, hidup, dan kebangkitan kita. Marilah kita berdoa. Kami ingin melayani-Mu ya Tuhan. Melalui anugerah-Mu, kiranya keinginan baik kami menghasilkan buah. Karena pengampunan yang kami terima dari-Mu akan berguna jika itu berkenan kepadamu. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami, dan peliharalah kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus anak-Mu. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Renungan hari ini Rabu 17 Maret 2021. Bacaan diambil dari kitab Lukas 20 ayat 45-47. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, dan tempat terhormat dalam perjamuan." Lukas 20 ayat 45-46. Tema kita hari ini yaitu waspadalah. Yesus menghadapi setiap pertanyaan, tantangan, dan teka-teki dari musuh-musuhnya, dan dia semakin bersinar, sedangkan musuh-musuhnya semakin dipermalukan. Kita mengharapkan dengan semua kejadian itu, Yesus meredakan amarah musuh-musuhnya. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Sambil berpaling kepada murid-muridnya, dia berkata dengan lantang, sehingga semua orang mendengarkannya. Pada saat itu orang banyak memenuhi bait Allah, termasuk para ahli Taurat. Tentulah mereka tidak senang mendengarkan perkataan Yesus. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Para ahli Taurat mulanya adalah para penyalin gulungan perjanjian lama. Mereka dipandang sebagai ahli kitab suci, tetapi dalam pekerjaannya mereka kehilangan pesan sentral kitab suci tentang keselamatan dari dosa, kematian, dan neraka melalui kedatangan Mesias. Orang banyak memandang mereka sebagai ahli, dan orang-orang Farisi mendasarkan hidup mereka atas tradisi dan interpretasi kitab suci ini.
Yesus membuka topeng mereka dan memperingatkan murid-muridnya untuk menghindari ajaran palsu mereka. Yesus menunjukkan bagaimana mereka sangat suka dihormati di pasar, duduk di depan, di sinagoge, dan tempat pilihan dalam perjamuan. Tetapi mereka dengan rakusnya merampok rumah para janda dan menutupi tindakan mereka dengan jubah, doa-doa, dan ibadah. Pada hari penghakiman, mereka akan menghadapi penghukuman atas cara hidup mereka yang berlawanan dengan firman Allah. Dipermalukan di hadapan orang banyak, para ahli Taurat menjadi marah dan mencari jalan serta kesempatan untuk membalaskan dendam mereka. Kesempatan itu akan datang segera, lebih cepat dari yang mereka harapkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sangat mudah jatuh ke dalam dosa yang sama dengan para ahli Taurat, yaitu arogan, egois, dan sombong. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk hidup dalam kebenaran dan rendah hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat 368 ayat 2. Pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati dan memelihara kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.